Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul bersama-sama memenuhi ruangan Masjid Jami Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada sabda Nabi yang tertera di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah berikan kepahaman di dalam agama. Saudara, dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu ketika memberikan kebaikan kepada seseorang bukan diberikan pangkat, bukan diberikan kedudukan, bukan diberikan tahta, tapi yang diberikan adalah kepahaman terhadap agama, yaitu agama yang kita cintai, agama Islam. Karena kalau orang tidak paham agama, walaupun diberi pangkat, apa yang terjadi? Membawa kehancuran. Pangkatnya dipakai untuk sewenang-wenang. Apabila seseorang diberikan harta, tapi nggak diberikan kepahaman agama, nggak ngerti agama Islam yang ia anut, akibatnya ia pun berbuat yaitu juga sewenang-wenang dengan hartanya, dipergunakan untuk yang haram, bukan dipergunakan untuk yang baik. Jadi ilmu agama, pemahaman agama paling pokok dalam hidup ini. Kalau seseorang sudah paham agama, insya Allah sesuai dengan hadis tadi, Allah akan berikan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan berikan kebaikan, khususnya kebaikan di akhirat. Bahkan juga kebaikan di dunia. Saudara, dulu orang-orang Arab sebelum datang agama Islam, mereka itu menjadi bangsa yang liar, bangsa yang bengis. Tapi dengan datangnya agama Islam, mereka menjadi bangsa yang baik. Dulu mereka memendam putrinya hidup-hidup, maka sekarang setelah datang agama Islam, mereka menyayangi anak perempuannya. Jadi dengan memahami agama, watak pun bisa berubah. Jangan dikira watak dan tabiat itu nggak bisa dirubah. Itu salah, saudara-saudara. Lihat saja orang Arab punya watak buruk zaman dahulu sebelum Islam. Tapi setelah Islam mereka berubah. Banyak juga di antara kita yang dulunya punya sifat buruk, tapi dengan dia belajar, dia mendengarkan, dia bertanya, dia membaca, walhasil dia berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, bisa berubah, saudara-saudara.
Jadi ini kebaikan-kebaikan yang didapat bila mana seseorang paham agama. Agama itu mesti dipahamin. Nggak bisa itu kita beragama Islam keturunan saja. Memang kita wajib menurunkan agama Islam kepada anak-anak kita. Wajib saudara-saudara. Karena agama Islam itulah yang Allah akui. Di samping wajib kita turunin, juga wajib kita jaga. Tapi nggak cukup kita hanya beragama Islam keturunan. Kita wajib belajar. Kita wajib menuntut ilmu. Supaya keislaman kita makin bagus. Keislaman kita ditopang dan didukung oleh ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, seseorang ketika beragama, paham dengan ilmu agamanya, maka insya Allah perilakunya menjadi perilaku yang baik. Saudara, dengan adanya ilmu agama, dia akan memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Penting saudara-saudara, kita menasehati diri kita. Bagaimana orang bisa menasehati dirinya kalau di dirinya nggak ada ilmu agama? Kalau nggak ada ilmu agama, apa yang terjadi? Yang terjadi saudara-saudara, pengaruh hawa nafsu sangat dominan. Belum lagi bisikan setan, ditambah lagi teman yang buruk, ditambah lagi lingkungan yang tidak baik. Akibatnya hawa nafsu ini betul-betul menguasai manusia, sehingga manusia tak ubahnya hewan dan binatang. Tapi kebalikannya, bila mana seorang muslim memahami agamanya, insya Allah saudara-saudara, dia bisa berubah dan bisa merubah diri, merubah perilakunya. Dia bisa memberi nasihat dirinya sendiri. Bahasa gaulnya dia bisa ngomelin saudara-saudara dirinya. Nggak cukup ya, kita hanya bisa nasihatin orang lain, tapi kita nggak bisa menasihati diri kita. Nah, dengan ilmu agama itulah ya, kita akan bisa menasihati diri kita manakala diri kita melenceng, manakala diri kita bengkok, maka bisa diluruskan dengan ilmu agama yang kita dapat. Itulah salah satu kebaikan daripada ilmu agama. Sebagaimana hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan. Kalimat khairan ini artinya kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Saudara, di antara kebaikan dunia lagi, dengan ilmu agama ibadah kita makin bermutu, makin berkualitas. Kalau tanpa ilmu agama dikhawatirkan ibadahnya hanya sebatas ngikutin, tanpa didasari pengetahuan agama. Akhirnya bisa jadi kalau yang diikutin benar ya jadi benar, yang diikutin salah ikut salah, karena nggak punya pedoman, nggak ada ilmu agamanya. Saudara, ibadah akan bermutu, ibadah akan berkualitas, bahkan nilainya akan tinggi. Di sisi Allah, di hadapan Allah, Allah akan menilai lain daripada yang lain tuh kalau ibadah didasari ilmu. Pahalanya akan lebih besar, nilainya lebih tinggi daripada ibadah yang tidak didasari dengan ilmu agama. Itu juga sisi kebaikan daripada ilmu agama. Ada sisi yang lain saudara-saudara, dengan kita menuntut ilmu agama, insya Allah Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ini yang disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sampai-sampai yang keluar menuntut ilmu, maka dijanjikan oleh Nabi, nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Siapa yang tidak ingin ke surga? Semuanya saudara-saudara ingin ke surga. Nah, ini tidak lain, cara yang terbaik, cara yang paling mudah, yaitu kita menuntut ilmu. Nanti dijanjikan oleh Nabi akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Ya kenapa tidak? Pasti dimudahkan. Dengan sebab orang ngerti ilmu agama, maka tuh dia jadi mudah mengetahui, oh ini wajib, oh itu haram. Sehingga yang wajib ditempuh, yang haram ditinggalkan. Sehingga dia mendapat pahala jauh dari dosa. Yang begini nih akan mudah menuju ke surga. Tapi kebalikannya, kalau orang yang nggak ngerti ilmu agama, nggak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal.
Akibatnya semuanya diterjak, saudara-saudara. Itulah gunanya ilmu agama. Maka alhamdulillah di lingkungan kita banyak pengajian-pengajian. Tinggal kitanya doang ini, apakah mau menghadiri atau tidak. Saudara, apalagi tuh dengan nuntut ilmu, pahalanya begitu besar. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah dan Abu Dzar. Beliau mengatakan keduanya, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang kuat sholat 1000 rakaat? Tapi ini dapat diraih, dapat diusahakan dengan cara menuntut ilmu. Baik menuntut ilmu dengan hadir, sekedar nguping, lumayan. Atau menuntut ilmu di banyak baca. Di banyak baca, saudara-saudara. Ya. Sehingga ilmunya bertambah dan bertambah. Sehingga pengetahuannya pun juga demikian. Dan demikian pula dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan ilmu tersebut. Ya. Walhasil, menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting. Pantesan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk terus minta tambah ilmu. Nabi Muhammad nggak pernah disuruh, ya Allah tambahkanlah saya jabatan, kekuasaan, pangkat, harta. Nggak ada tuh. Yang ada, ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Rasul, ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Ini saudara-saudara mendorong kita. Jangan pernah kita berhenti dan bosan menuntut ilmu. Jangan pernah. Menuntut ilmu lintas umur. Berapapun umur kita. Walaupun dulu masa muda kita nuntut ilmu. Terus saudara-saudara. Kapan berhentinya? Minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita sudah masuk ke liang lahat, baru berhenti menuntut ilmu. Itulah semboyan agama Islam. Islam ini paling hebat. Agama yang menjunjung tinggi ilmu. Maka saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Janganlah seorang mukmin merasa puas dengan ilmu agama kecuali dia meninggal dunia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapetin. Karena ilmu agama begitu luas dan dalam. Dia diumpamakan bagaikan lautan tak berketepian. Itulah ilmu agama. Karena yang digali firman-firman Allah. Yang digali sabda-sabda Nabi. Kita tahu firman Allah itu bukan main hebatnya. Maka terus dan terus kita menuntut ilmu. Hadiri majlis ilmu yang murah meriah. Anda tidak dikenakan ini. Anda tidak disyaratkan itu. Dengan hadir sudah cukup. Ya. Kita meraih ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah. Diberikan kesehatan badan dan dijauhkan dari virus corona. Dan mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu hati kita dan pikiran kita untuk dapat ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.